Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Pauliyah dari Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Pada kesempatan video ini saya akan sharing terkait budaya Darut Tauhid mengenai rumus menjadi orang yang bertakwa. Nah, di Darut Tauhid sendiri, rumus ini biasa disebut atau disingkat menjadi 5 A. Apa saja itu 5 A? Yang pertama adalah tekad yang kuat. Yang kedua, perbanyak taubat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Dan yang keempat adalah tingkatkan taat. Sedangkan yang kelima adalah tebar manfaat. Namun di sini saya tidak akan membahas semuanya. Akan tetapi saya hanya akan membahas mengenai tingkatkan taat. Nah, di dalam Islam memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebenarnya banyak bentuk ketaatan yang harus dilaksanakan. Contohnya yang wajibnya adalah sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Itu terus larangannya adalah dilarang zina, dilarang minum khamar, dilarang riba. Nah, itu terus sebagai bentuk ketaatan kita kalau misalnya kita tidak melaksanakan hal-hal yang emang gak diperintahkan sama Allah dan menjauhi larangannya gitu. Nah, secara umum taat kepada Allah itu berarti berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan berbakti kepada Rasul itu yaitu berusaha melaksanakan risalah atau sunnah-sunnah yang diajarkan beliau sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Selanjutnya, apa sih yang menjadi bahasan atau artian dari taat itu sendiri? Nah, menurut bahasa, taat itu artinya mau menerima, mengikuti, atau melaksanakan. Sedangkan menurut istilah, taat adalah menerima dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Lalu, kepada siapa kita harus taat? Nah, di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 itu menjadi landasan hukum kepada siapa kita harus taat. Quran Surat An-Nisa ayat 59 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasuli wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, itu landasan hukum kepada siapa kita harus taat. Nah, di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini berisi tentang perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri minkum atau para pemimpin di antara manusia gitu. Sehingga para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para utusan Allah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi ini. Orang yang memiliki iman di hati diperintahkan untuk menaati Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini tuh mutlak dilakukan dan gak bisa ditawar. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya taat juga kepada Allah, sebab tidak ada satupun perintah Allah yang bertentangan dengan perintah Allah gitu. Dalam pengertian taat, Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwasanya taat kepada Allah berarti dengan mengikuti ajaran Al-Quran. Sedangkan taat kepada Rasulullah yaitu dengan mengikuti atau mengamalkan sunnahnya. Said Qutb dalam tafsir Fi Jilalil Quran menjelaskan Allah itu wajib ditaati. Di antara hak prerogatif uluhiyah adalah dengan membuat syariat. Orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Nah, lalu bagaimana dengan taat kepada ulil amri?
di dalam redaksi atau di dalam kalimat Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Di sini terdapat sebuah redaksi di mana di dalam sebelum kata ulil amri minkum itu tidak ada pengulangan kata atiu, berbeda dengan kepada taat kepada Allah, yaitu atiullaha wa atiur rasul dengan artian taat kepada para pemimpin itu hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi apabila perintah dari para pemimpin bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, maka tidak wajib ditaati. Lalu bagaimana dengan pengertian ulil amri itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat, diantaranya menurut Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, dan Abdul Aliyah, ulil amri adalah para ulama. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, beliau memberikan artian ulil amri itu lebih umum, yaitu baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam Tafsir Munir, ulil amri adalah pemimpin dan para ulama. Lalu ketaatan kepada ulil amri itu harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Tidak boleh dalam maksiat dan kemungkaran. Seperti ada suatu hadis yang menyebutkan bahwasanya sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebaikan. Ini hadis riwayat Bukhari. Lalu apa saja implementasi dari taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri? Nah, di antaranya implementasi taat kepada Allah adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Contoh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, di antaranya adalah sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan larangan yang diperintahkan oleh Allah adalah mendekati zina, terus wa ahlallahu bai'a wa harrama riba, yaitu diharamkan bagimu riba dan boleh jual beli gitu. Terus dan masih banyak lagi gitu di antara contoh-contoh perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati. Lalu contoh dari taat kepada Rasul yaitu dengan mengakui atau mempercayai bahwasanya Rasul sebagai utusan Allah, meneladani sifat Rasul, dan yang pentingnya adalah mengamalkan sunnahnya. Contoh dari taat kepada ulil amri yaitu menaati semua peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Itulah contoh-contoh atau implementasi dari taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, untuk contoh kepada ulil amri tidak hanya kepada para pemerintah ataupun kepada para ulama, tapi kepada para penguasa. Contohnya kalau misalnya pemimpin kita di rumah tangga adalah suami kita, maka kita juga harus taat kepada suami kita. Adapun kalau misalnya di kelas, maka kita harus taat kepada dosen ataupun kosma. Nah, di akhir video ini aku mau ngucapin terima kasih kepada kalian karena telah mau mendengarkan dan menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya mempunyai sebuah quotes. Quotes ini saya ingat ketika lagi down gitu. Nah, apa itu quotesnya? Yaitu setelah hari ini usaha kita harus lebih kuat lagi, ibadah kita harus lebih rajin lagi, doa kita harus lebih sering melangit lagi, libatkan Allah, libatkan Allah, libatkan Allah. Sebab tanpa Allah tak mungkin kita bisa berjalan sejauh ini, apalagi lebih jauh lagi. Ini quotes saya ambil dari salah satu buku, yaitu buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.